Halo pemirsa, apa kabar? Tak terasa setelah sepekan berlalu, kita berjumpa kembali dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Seperti biasa, saya Andy Chiu dan tim telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok untuk Anda. Kita buka Ni Hao Tiongkok kali ini dengan berita internasional. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok pada hari Senin 29 Juli 2024 di Aula Besar Rakyat di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, Xi menyatakan keinginannya untuk terus bekerja sama dengan Timor Leste dan mendorong kemitraan strategis kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Xi menyatakan bahwa kunjungan tersebut memiliki makna sejarah yang penting dan sangat memuji kontribusi luar biasa Presiden Ramos Horta terhadap hubungan Tiongkok dan Timor Leste. 习近平指出，总统先生是东帝汶建国元勋和中国同东帝汶友好事业的奠基者。建交以来，两国始终真诚相待、守望相助，是不同政治制度、发展水平、历史文化国家相互尊重、和平共处、共同发展的典范。 Presiden Ramos Horta melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok dari tanggal 28 hingga 31 Juli 2024 atas undangan Presiden Xi Jinping. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Ramos Horta ke Tiongkok sejak menjabat pada tahun 2022 dan kunjungan resmi pertama Presiden Timor Leste ke Tiongkok sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 2002. 奥尔塔表示，自1976年以来，我多次访华。 亲眼见证了中国发生的翻天覆地的变化，感谢中国长期以来为东帝汶经济社会发展以及应对新冠疫情提供的宝贵支持。东帝汶希望进一步巩固发展同中国的全面战略伙伴关系，加强粮食安全、基础设施建设等领域合作，助力东帝汶实现国家自主发展。 Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menghadiri upacara pembukaan pertemuan ke-7 Komite Pengusaha Tiongkok Italia bersama Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada hari Minggu 28 Juli 2024 di Beijing. Ia menyerukan peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Dalam sambutannya pada upacara pembukaan tersebut, Li mengatakan bahwa sejak pembentukan Komite Pengusaha 10 tahun lalu, komite itu telah memainkan peran positif dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan perdagangan serta hubungan bilateral. Menurut Li, dengan latar belakang pemulihan ekonomi global yang lamban, Tiongkok dan Italia harus memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk memberikan lebih banyak dorongan bagi pembangunan kedua negara. Ia menyerukan kepada kedua negara untuk secara giat mempromosikan dan mempraktikkan semangat jalur sutra yang mengutamakan perdamaian dan kerjasama, keterbukaan dan inklusivitas, serta saling belajar dan saling menguntungkan dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Li pun mencatat bahwa pengembangan kemitraan strategis yang komprehensif Tiongkok-Italia yang berkelanjutan dan mendalam akan menciptakan harapan yang lebih stabil bagi kerjasama ekonomi dan perdagangan bagi kedua belah pihak dan membawa peluang yang lebih luas. Di sisi lain, Meloni mengatakan Italia dan Tiongkok harus memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif mereka dan memperluas kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, investasi, dan kecerdasan buatan atas dasar rasa saling menghormati dan percaya, keadilan, dan saling menguntungkan. Menurutnya, kedua negara juga harus berinovasi dalam model kerjasama, memanfaatkan potensi kerjasama, meningkatkan daya saing perusahaan, dan bersama-sama mengatasi tantangan global. 85 mahasiswa Perancis menerima pelatihan jangka pendek dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau Traditional Chinese Medicine (TCM) dan mendalami budaya Tiongkok di Chengdu, Barat Daya Tiongkok, sebagai bagian dari pertukaran antar masyarakat antara kedua negara saat mereka merayakan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik tahun ini. Selama tur yang dimulai pada 10 Juli hingga 28 Juli 2024 tersebut, para penggemar TCM dari Prancis mempelajari akupuntur, pijat, dan terapi serta perawatan lainnya. Selain mempelajari TCM, para mahasiswa Prancis juga berinteraksi dengan masyarakat setempat selama tinggal di sana, yang menurut mereka telah memperdalam pemahaman mereka tentang negara dan budayanya. You know, it's just the first step.
I think I need to learn a lot before being a good doctor. I didn't knew anything about Chinese culture before, and now I learned Chinese culture with TCM. Tur ini diselenggarakan oleh Mafan, penduduk asli Sichuan dan alumni Chengdu TCM College. Ma yang saat ini menjabat sebagai Presiden Shaoyang International Institute of TCM pindah ke Prancis 30 tahun lalu dan melakukan bagiannya untuk mempromosikan apa yang dikenal sebagai keajaiban Asia di Eropa dengan sedikit pengakuan pada awalnya. 比20-30年前是好多了，就是说你随便说中医，他都知道。有很多法国人，你就很难想象，他居然知道一些中药或者针灸的名字。像我们的学生进学校之后，我们是开始从阴阳五行、易经、经络这样慢慢的给他讲的，就是他把整个的中国的文化是融合进去，一一的给他讲的。所以说，他来学中医，他自然就会爱上这个中国文化，爱上中国生活，爱上中国。 Barata Production dan CGTN Indonesia bekerja sama dengan Metro TV dan Nanyang Bridge Media menyelenggarakan talk show tentang peluang global yang didatangkan dari pendalaman reformasi Tiongkok pada era baru pada hari Selasa 23 Juli 2024 di Jakarta untuk membahas hasil dan peluang yang muncul dari reformasi dan modernisasi Tiongkok yang semakin mendalam. Seminar yang disiarkan secara langsung dan eksklusif di kanal YouTube Barata Online itu diadakan untuk berbagi wawasan tentang sidang pleno ketiga Komite Sentral ke-20 Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang baru saja berakhir di Beijing. Dalam sambutannya, Sun Haixiong, Presiden China Media Group atau CMG, menekankan pentingnya sidang pleno tersebut sebagai tonggak sejarah bagi perkembangan Tiongkok di era baru. Menurutnya, pendalaman reformasi secara komprehensif Tiongkok di era baru adalah langkah penting modernisasi ala Tiongkok untuk mendorong revitalisasi bangsa dan pembangunan negara perkasa secara menyeluruh. Juga pasti akan membantu manusia menjajaki jalan modernisasi dan sistem sosial yang lebih baik, menyediakan peluang baru dan menginjeksikan dinamika baru bagi pembangunan berbagai negara di dunia. 在这里我想同大家分享对这次全会的强烈感受。中国式现代化作为中国进一步全面深化改革的主题，在改革开放中不断推进，也必将在改革开放中开辟广阔前景。坚持中国共产党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持 守正创新，坚持以制度建设为主线，坚持全面依法治国，坚持系统观念，作为进一步全面深化改革的重大原则，迎接着中国智慧和宝贵经验。 Salah satu narasumber dari Tiongkok, Profesor Su Liping, selaku peneliti Institut Asia Pasifik dan Strategi Global Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, juga turut mengomentari sidang pleno PKT tersebut. Menurutnya, sidang pleno kali ini menunjukkan keberanian dan tekad Tiongkok untuk mendorong tegas reformasi dan keterbukaan, serta upayanya untuk terus memberikan peluang pembangunan bagi dunia. Hasil terpenting sidang penelukan ini, saya merasakan ini adalah memeriksa dan menerima baik keputusan Komite Sentral PKT mengenai pendalaman lebih lanjut reformasi komprehensif dan mendorong modernisasi anak Tiongkok. Di sisi lain, Veronica Sinta Saraswati, Head of International Relation Program Institute for Indonesia and China Partnership Studies, mengatakan bahwa ada 3 poin penting ketika berbicara tentang reformasi dan keterbukaan Tiongkok, yakni pembangunan, keamanan, dan perdamaian. Menurutnya, Tiongkok mengimplementasikan prinsip-prinsip itu ke dalam tindakan konkret dan dilakukan secara konsisten. Saya kira di sini yang pantas diberi garis bawah adalah bahwa Tiongkok membangun negaranya itu secara damai. Begitu pula Tiongkok membangun relasi dengan mitra kerjanya. Yang pertama dengan negara tetangganya, lalu dengan dunia internasional. Itu secara damai.
Senada dengan Veronica, Sukron Makmun, Wakil Sekretaris Jenderal Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia atau Perhati, mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan reformasi dan modernisasi Tiongkok adalah penerapan ide yang sudah menjadi tindakan nyata, bukan hanya konsep belaka. Tiongkok itu sebenarnya bisa menjadi role model dunia. Karena Tiongkok ini sebenarnya orang yang lebih talk less tapi do more, gitu ya. Hebat. Jadi kita ini kan di Indonesia masih bicara, misalkan di dunia Islam kita masih berbicara mengenai fikih lingkungan. Fikih itu Islamic Jurisprudence. Masih dalam tataran konsep dan wacana. Tetapi Tiongkok ini sudah selangkah ke depan. Menurut Humphrey Arnaldo Russell, Ketua ASEAN China Research Center CSGS Universitas Indonesia, salah satu hal penting yang bisa dicontoh Indonesia dari reformasi Tiongkok adalah komitmen mereka, terutama Presiden Xi Jinping. Terkait isu lingkungan, di masa lalu, kata Humphrey, sulit untuk melihat langit biru di Beijing. Namun sekarang Tiongkok adalah negara nomor 1 untuk energi terbarukan. Karena semua industri di sekitar Beijing itu kemudian diminta untuk stop produksi. Ada pembatasan beberapa kendaraan untuk tidak melintasi di Beijing. Saya ingat betul satu waktu ada suatu tokoh dari Cina bilang bahwa kalau kita mau maju, sekaya apapun kita, semakmur apapun kita, tapi kalau kita tidak bisa memperhatikan bagaimana mereduksi efek dari isu lingkungan, kita nggak bisa melakukan. Cina maju, Cina jadi negara yang modern, tapi kita harus dealing juga dengan isu-isu lingkungan. Xi Jinping melakukan itu dan kita tahu sekarang bahwa Tiongkok adalah negara nomor 1 untuk energi terbarukan. Di sisi lain, Christine Susana Chin, Direktur Kajian Strategis Gentala Institute, menyatakan bahwa transformasi teknologi digital dan dorongan untuk mendukung kekuatan produktif baru, sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh pertemuan-pertemuan kepemimpinan di Tiongkok, terutama dari sidang pleno ketiga Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok ke-20 yang belum lama ini berakhir, semakin menekankan posisi kekuatan dari digitalisasi di dalam proses pembangunan ekonomi Tiongkok. Tiongkok sejak reformasi dan pintu terbuka tahun 80-an sudah mengalami beberapa lompatan modernisasi. Modernisasi awal tuh dimulai di era Deng Xiaoping yang dicanangkan sebagai kebijakan pintu terbuka. Dan di sana kemudian Tiongkok melakukan modernisasi yang beralih dari negara yang berbasis pada agrikultur menjadi berbasis pada industri, dan kemudian setelah beberapa dekade berikutnya akan menjadi apa yang kita tahu sekarang sebagai pabriknya dunia. Pemirsa, usai sudah Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu, sampai jumpa.